Pernah kebayang nggak kalau setiap kata yang kita ketik, setiap obrolan yang kita lakukan, itu bisa diawasin? Nah, kondisi inilah yang memicu sebuah revolusi. Kali ini, kita bakal bongkar cerita soal konflik, inovasi, dan pertarungan sengit demi privasi. Ini kisah tentang gimana sekelompok pemberontak kode menantang pemerintah terkuat di dunia. Kutipan ini benar-benar bikin kita mikir. Kita pikir kita lagi bisik-bisik, padahal sebenarnya kita lagi siaran. Dan ini benar-benar ngegambarin kenyataan pahit di era digital. Setiap email, setiap pesan, bahkan telepon kita, semuanya berpotensi disadap. Inilah masalah besar yang mau dipecahin sama para pahlawan di cerita kita. Jadi inti ceritanya itu pertarungan antara dua kubu yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, ada pemerintah yang ngelihat kriptografi, ilmu kode rahasia ini, kayak senjata yang harus dikontrol penuh oleh negara. Di sisi lain, ada para aktivis yang percaya kalau kriptografi itu alat vital buat privasi publik, sebuah hak buat setiap orang untuk ngamanin informasinya sendiri. Oke, kita coba flashback dulu deh ke dunia sebelum revolusi ini dimulai. Sebuah dunia di mana cuma pemerintah yang boleh punya rahasia, karena ya cuma mereka yang pegang semua kuncinya. Yang megang kendali dunia ini adalah National Security Agency atau NSA. Kekuasaan mereka atas kriptografi itu mutlak banget, sampai-sampai disimbolin dengan the triple fence, pagar 3 lapis di sekitar markas mereka. Ini bukan cuma pagar beneran ya, tapi juga metafora buat kerahasiaan mereka yang fanatik. Kriptografi yang canggih itu cuma ada di balik pagar itu. Tapi dunia kan gak diam aja. Komputer mulai nyambung satu sama lain, internet mulai terbentuk. Nah, ini nih yang bikin muncul pertanyaan gede. Kalau semua komunikasi kita jadi digital dan gampang banget diintip, terus siapa dong yang bakal ngelindungin privasi orang biasa? Dan jawabannya ternyata nggak datang dari dalam tembok pemerintahan, justru datang dari para orang luar, para akademisi dan peretas yang bakal ngejungkir balikin semuanya dengan satu ide yang gila banget. Jadi sebelum ada terobosan itu, kriptografi itu pakemnya klasik. Kriptografi kunci simetris. Bayangin aja ada satu kunci rahasia yang bisa buat ngunci sekaligus ngebuka kotak pesan. Simpel kan? Kedengerannya. Tapi masalahnya gede banget. Gimana caranya ngirim kunci rahasia itu ke temen lo dengan aman tanpa ada yang nyolong di tengah jalan? Nah, disinilah kejeniusan Whitfield Diffie dan Martin Hellman mengubah segalanya. Mereka mikir, gimana kalau kuncinya nggak cuma satu, tapi sepasang. Satu kunci publik yang bisa kamu sebarin ke semua orang buat ngunci pesan, dan satu kunci private yang cuma kamu sendiri yang punya buat ngebukanya. Ini benar-benar ngubah permainan. Oke, biar gampang, kita pakai cerita klasik Alice dan Bob ya. Alice mau kirim pesan rahasia ke Bob. Dia tinggal ambil aja kunci publiknya Bob, ibarat gembok yang disediain buat umum, terus dia pakai buat ngunci pesannya. Nah sekarang pesan yang udah kekunci itu cuma bisa dibuka sama satu kunci di seluruh dunia. Kunci private rahasianya si Bob. Masalah pengiriman kunci? Beres. Ide keren ini kan butuh diwujudin ya kan? Dan di tahun 1977, 3 peneliti dari MIT, Rivest, Shamir, dan Edelman, mereka berhasil. Mereka ngebangun algoritma yang kita kenal sebagai RSA. Dan ini bukan cuma teori loh. Inilah fondasi matematis yang sekarang ngamanin transaksi bank online kita, email kita, ya hampir semua hal di internet. Ya jelas, pemerintah nggak bakal diam aja ngeliat ini. Pas mereka sadar monopoli mereka atas kode rahasia terancam, mereka balas nyerang, abis-abisan. Inilah awal dari apa yang disebut perang kode. Caranya macam-macam. Seperti yang kita lihat di lini masa ini, mereka coba ngelemahin standar enkripsi, terus software kripto dilabelin sebagai senjata militer biar nggak bisa diekspor, bahkan para penelitinya ditekan pakai perintah rahasia dan kontrol pendanaan. Pokoknya tujuannya cuma satu, hentikan penyebaran teknologi ini. Contoh paling parahnya, ya kasus DS ini. IBM awalnya ngusulin kunci 128 bit, kuat banget. Tapi lihat apa yang disetujuin NSA, cuma 56 bit. Sebentar, ini bukan berarti kekuatannya jadi setengahnya ya, salah besar. Tiap nambah 1 bit itu kekuatannya jadi dikali 2 kali lipat. Jadi motong segitu banyak, itu bikin kodenya jadi jutaan bahkan miliaran kali lebih gampang dibobol. Banyak yang curiga, ini sengaja dibikin pintu belakang sama NSA. Ditekan kayak gitu, apa para pemberontak ini nyerah? Oh tentu tidak. Malah, revolusinya jadi kayak perang gerilya. Mereka ngasih alat-alat privasi ini langsung ke tangan masyarakat.
Momen puncaknya itu tahun 1991. Seorang aktivis bernama Phil Zimmerman ngelakuin hal yang nekat banget. Dia ngerilis Pretty Good Privacy atau PGP secara gratis di internet. Coba bayangin, dalam semalam, enkripsi sekuat punya militer yang tadinya cuma milik NSA, sekarang bisa di-download siapa aja yang punya komputer. Permainan berubah total. Nah, PGP ini adalah wujud nyata dari semangat gerakan cypherpunk. Seperti kata Eric Hughes di manifesto mereka, para cypherpunk ini percaya kalau satu-satunya pertahanan buat privasi itu ya kode. Mereka nulis kode karena mereka tahu sistem yang udah nyebar kemana-mana itu gak mungkin bisa dimatiin sama satu pihak doang. Pertarungan ini akhirnya memuncak di satu pertarungan terakhir dari pemerintah. Langkah pamungkas mereka buat ngerebut kendali lagi. Sebuah proposal yang namanya Clipper Chip. Rencananya tuh simple, tapi sekaligus nyeremin. Sebuah chip enkripsi bernama Clipper Chip yang wajib dipasang di semua telepon dan komputer. Pemerintah janji enkripsinya kuat, tapi ada tapinya. Mereka megang kunci duplikat untuk semua orang. Jadi kalau ada surat perintah, mereka bisa nguping siapa aja, kapan aja. Ngeri kan? Gimana reaksi publik? Luar biasa. Lihat aja grafik ini. Jajak pendapat nunjukin penolakan gede-gedean. 80% masyarakat menentangnya. Pesannya jelas banget. Kami nggak mau pemerintah pegang kunci duplikat kehidupan digital kami. Dan penolakan ini datang dari semua sisi. Para akademisi ngasih peringatan soal risiko keamanan. Kelompok-kelompok HAM protes keras soal pelanggaran privasi. Perusahaan teknologi raksasa kayak Microsoft dan Apple ogah ikutan. Dan masyarakat umum, wah mereka bikin salah satu demo online pertama dalam sejarah. Koalisi sekuat ini nggak bisa dilawan. Jadi singkat cerita, Clipper Chip gagal total. Para pemberontak kode menang. Tapi warisan mereka ternyata nyimpen satu rahasia terakhir yang benar-benar bikin kaget. Dan ini dia, plot twist-nya. Tahun 1997 ada dokumen rahasia yang kebuka. Ternyata intelijen Inggris udah nemuin kriptografi kunci publik ini jauh sebelum Diffie dan Hellman. Mereka udah tahu cara kerjanya. Terus apa yang mereka lakuin? Dikubur dalam-dalam jadi rahasia negara. Ini ngebuktiin satu hal penting. Para pemberontak ini bukan cuma nemuin hal baru. Mereka itu ngebebasin sebuah ide yang sengaja dipenjara oleh penguasa. Para pemberontak kode itu memenangkan perangnya. Ngasih kita alat buat ngelindungin privasi kita hari ini. Tiap kali kalian lihat icon gembok di browser, ingatlah mereka. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Di zaman pengenalan wajah, pengawasan massal, dan tuntutan-tuntutan baru dari pemerintah, apa pertarungan buat privasi ini beneran udah selesai? Atau jangan-jangan ini baru permulaan babak selanjutnya?